Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadan nabiy wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa kamil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, alhamdulillah hari ini ketemu lagi di acara ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Walaupun kalau di sini masih dini hari. Ini di Saudi baru jam 1 malam ya. Jadi belum belum subuh di sini ya. Di sana mungkin sudah pada selesai subuh semua, dan setelah 2 pekan kita nggak ketemu ya, karena qadar Allah ya, kita pekan kemarin teman-teman juga sedang apa namanya kayak kurban, dan sebelumnya juga saya baru perjalanan berangkat untuk berhaji. Alhamdulillah semua proses haji sudah selesai ya, sudah botak. Rambutnya sudah nggak ada. Itu jadi sudah selesai semua. Pak Gino, kok ketawa Pak Gino? Ya, jadi sudah selesai semua prosesi sampai dengan tawaf ifadah kemarin ya. Jadi ini tinggal menyelesaikan rukun-rukun sunnah dan juga yang lainnya. Secara apa namanya rukun hajinya sudah selesai. Terima kasih doanya teman-teman semua seluruh Indonesia ya, supportnya selama ini ya. Jadi banyak sekali cerita ya yang apa namanya terjadi, dan saya doakan semoga seluruh teman-teman semua yang hadir di dalam kajian pagi hari ini segera Allah undang untuk menjadi tamunya untuk bisa berumroh dan berhaji kembali ya. Masya Allah semua teman-teman semua. Siapa yang di sini pengen bisa umroh atau berhaji Ya, atau Bro. Saya terus. Masya Allah, atau umroh dan haji kembali ya yang sudah pernah. Masya Allah. Baik, kajian kita pagi hari ini temanya haji selagi muda. Nah, jadi mumpung momennya masih di Saudi dan juga ini adalah momen hajian, jadi saya mengambil tema yang masih relatif nyambung ya dengan apa yang mau saya bahas, yaitu adalah haji selagi muda. Ya, teman-teman di sini semoga, nah ini yang sudah tulis di sini saya, nah, semoga sama Allah segera diundang ya menjadi tamunya untuk menjadi saudara-saudara dan keluarga bisa berumroh dan berhaji. Ya. Nah, kenapa kok saya menyampaikan tentang haji selagi muda? Ya, kebanyakan di hajian tahun ini kurang lebih kalau saya lihat ya di kloter saya ini hampir 50% itu sudah lansia, artinya sudah 60 tahun ke atas. Bahkan tidak sedikit yang usianya sudah 80 tahun, ada yang sudah 90 tahun baru berangkat berhaji. Dan kalau seandainya kita baru mau berangkat atau mendaftar haji sekarang, kemungkinan besar itu baru berangkat lagi itu 30 tahun lagi. Kebayang ya, misalnya kalau usia kita sekarang sudah 40 tahun, 30 tahun lagi berarti usia 70 tahun gitu ya. Itu kalau kita ada umur sampai dengan 30 tahun lagi gitu ya. Tapi yang paling kerasa bahwa kemarin alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan teman-teman SBC yang ada di sini ya. Jadi dan alhamdulillah didominasi mayoritas yang masih muda, artinya usia di bawah 60 tahun gitu ya. Jadi kemarin eh, ketemu ada Mas Ferry, ada Mas Erwin, Mbak Asi, Bu Maya, Pak Fidri, dan beberapa teman-teman yang lain ya, yang kemarin ketemu. Mungkin yang paling tua kayaknya Pak Taufik gitu ya. Kemudian ada Pak Taufik dari Tegal gitu. Yang lainnya rata-rata saya lihat masih usianya masih seger-seger, masih muda. Ada satu yang menjadi menarik, bahwa ibadah haji ini memang ibadah paripurna ya, rukun Islam yang kelima, artinya paripurna itu dia menggabung. Bagi saya ketika saya sampaikan ngobrol kemarin ya, salah satu tadabbur yang saya dapatkan itu adalah bahwa ibadah haji itu menggabungkan dari rukun-rukun Islam sebelumnya. Jadi kalau ibaratnya di OYC itu, haji itu ibaratnya kayak champion camp-nya. Kenapa saya bilang seperti champion camp? Karena ya kalau champion camp itu menggabungkan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-11. Di situ ada apa namanya purpose of life sampai dengan financial mastery ya kira gitu ya. Nah sama dengan haji. Haji ini menggabungkan rukun Islam sebelumnya. Artinya apa? Menggabungkan dari syahadat, sholat, puasa, zakat gitu ya, digabung dalam satu aktivitas yang namanya adalah haji. Ya. Jadi di dalam haji itu ada syahadatnya, di dalam haji itu ada sholatnya, di dalam haji itu ada puasanya, di dalam haji itu ada zakatnya gitu. Jadi masya Allah luar biasa gitu, paripurna gitu. Ya. Paripurna itu artinya menggabungkan semuanya. Ya. Nah, yang pertama di dalam haji itu ada yang namanya
sahadat. Sahadat itu artinya apa? Sahadat itu bertauhid kita. Bagaimana kita benar-benar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bahkan kalau kita selalu pengen berhaji itu salah satu yang apa namanya sering kita lantunkan itu adalah apa? Kalimat-kalimat yang menjawab panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik gitu ya. Kita jawab panggilan Allah gitu. Ketahuitan kita di sana dan kita benar-benar datang ke sini itu benar-benar karena ketahuitan ya, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah. Nah, maka ketahuitan kita dalam konteks kita bersahadat itu sahadat kita adalah bahwa niat kita tidak ada lain bahwa berhaji itu niatnya adalah kita untuk memenuhi panggilan Allah ya. Bahkan niat kita berhaji saja itu adalah ya Allah aku penuhi panggilanmu ya kira begitu ya. Untuk bisa berhaji berumrah dan berhaji jadi ketauhidan itu menjadi yang nomor satu ya sahadat jadi pilar pondasi penting pertama dari sahadat lalu lanjut yang kedua adalah sholat. Sholat kenapa? Karena ketika selesai sudah berniat berikhram lalu kita sampai ya, lalu apa itu adalah tawaf. Tawaf dan juga kita nanti ada sa'i dan rangkaian-rangkaian yang lain itu semua gambarannya adalah seperti sholat dan itu ibadah fisik. Sholat itu ibadah fisik. Dimensinya dimensi fisik kita ya. Ada gerakan-gerakan, ada rukun-rukunnya, ada urutan-urutannya dan fisiknya masya Allah luar biasa gitu. Sangat fisik sekali gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ngelihat dari kisah apa namanya teman-teman yang di-share di sosial media gitu ya, itu di sini kondisinya ya masya Allah luar biasa gitu. Jadi kalau berangkatnya masih muda, alhamdulillah. Tapi kalau berangkatnya sudah tua, saya nggak kebayang gitu ya. Eh, saya sampai berazam gitu ya, ketika orang tua saya mau berhaji itu saya pengen membersamai gitu, barengin gitu. Kenapa? Karena luar biasa memang ibadah fisik di sini. Gitu. Kenapa? Pertama ya kegiatan-kegiatannya mulai dari kita turun apa namanya masuk ke Mekah itu adalah kita aktivitas tawaf dan juga sa'i dengan ratusan ribu orang bahkan mungkin jutaan orang bersamaan itu masya Allah luar biasa ya itu perjalanan kurang lebih sekitar hampir kalau dihitung ya mungkin tawaf dan sa'i itu hampir 10 kilo lah kira-kira gitu ya. Jadi karena sa'inya saja itu kurang lebih sekitar hampir 500 meter kali 7 3,5 kilo gitu ya. Jadi sa'i saja itu 3,5 kilo. Kalau tambah dengan tawafnya, tawaf itu kalau kita dapat lingkaran luas, satu lingkaran itu kurang lebih sekitar 800 meter sampai dengan 1 kilo kemarin diukur sama teman-teman kalikan dengan 7. Nah, berarti sudah berapa? Berarti sudah 7 kilo. 7 kilo tambah 3,5 kilo. Hampir 10 kilo. Kira-kira begitu. Kurang lebih gitu. Kita kebayang kalau nggak pernah fisik kita latih jalan 10 kilo, itu selesai dari apa namanya umroh awal saja, itu sudah bisa sampai hotel, udah bisa tepar, kira-kira gitu. Dan itu nggak sedikit yang benar-benar sudah kelelahan. Gitu. Lanjut lagi belum kita nanti ketika kita sudah mulai Arafah, Mina, Musdalifah, Mina gitu. Wah, itu Masya Allah luar biasa ya. Di sini suhu kemarin rata-rata 40 sampai 50. Jadi kita kembali pada saat Arafah itu suhunya 43. Ada yang bilang 46 titik puncaknya. 46 derajat. Ada namanya heat stroke gitu. Jadi heat stroke itu serangan panas gitu luar biasa. Jadi ketika sampai ke apa namanya Arafah gitu ya, kita datang ke sana untuk wukuf di Arafah dengan temperatur yang sangat panas sekali gitu di sana tidak sedikit yang di sana ternyata nggak kuat juga gitu kena serangan panas dehidrasi ya, kekurangan cairan dan seterusnya walaupun sudah dikasih minum banyak juga masih banyak yang kalau usia-usia sudah sepuh-sepuh sekali masya Allah ya. Nah, belum setelah itu kita berangkat lagi apa namanya mabit di Musdalifah gitu ya, antri bis gitu ya. Sampai dengan ada yang baru jam 2 pagi baru keangkut pindah ke Musdalifah, di Musdalifahnya antri lagi bis untuk berangkat ke apa namanya Mina gitu. Nah, itu Masya Allah dia. Kemarin kalau teman-teman lihat di postingan beberapa teman-teman itu sampai ada yang baru kejemput dari Mina untuk berangkat ke apa dijemput di Musdalifah itu baru jam 2 siang dan itu dari mabit jam 10 malam. Jadi jam 10 malam mabit tidur di hamparan jutaan orang di satu tempat yang di situ tidak ada atapnya, kira-kira begitu langsung beratapkan langit malam hari berdesak-desakan, hampir nggak bisa istirahat. Dan ketika sudah ada itu benar-benar miniaturnya padang mahsyar. Insya Allah itu saya menangis di situ meratapi dosa-dosa ya. Ya jadi benar-benar masya Allah luar biasa. Seperti padang mahsyar semua orang memikirkan dirinya sendiri-sendiri ketika ada bis datang rebutan gitu ya. Masya Allah itu luar biasa sekali. Kebayanglah kondisinya seperti apa. Ketika di sana
Ya, banyak sekali ketika sudah mulai masuk jam 8, jam 9 sudah cuaca mulai panas, sudah mulai 40 derajat, 41 derajat, bersatuan orang mulai tumbang, terutama yang usianya sudah sepuh gitu. Nah ini contoh bahwa fisik kita benar-benar juga kayak tadi sholat gitu. Ya, kalau kita nggak latih fisik kita nggak kuat. Nah, ini terangkut sampai ke Mina, sampai Mina istirahat sebentar sudah berangkat lagi lempar jumroh dan itu terberat karena harus jalan dari maktab itu tenda untuk sampai ke lempar jumroh itu jalan lagi kurang lebih sekitar 6 kilometer lewat dua terowongan Mina. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu sampai sana baru lempar jumroh akobah, turun lagi kita. Ada yang langsung tawaf ifado, ada yang kembali ke maktaf gitu. Besok lagi masuk lagi lempar jumroh ula wusta akobah gitu ya. Jalan lagi, berangkat 6 kilo PP lagi. Masya Allah, itu seru sekali, nikmat sekali. Nah, bayangin kalau seandainya kita berangkatnya di usia yang kita sudah sepuh, sudah usianya 60 tahun. Kalau bukan saya mengecilkan teman-teman yang hari ini usianya 60 tahun ke atas, bukan. Tapi artinya saya pengen memotivasi teman-teman yang usianya masih muda untuk segera berazam untuk bisa paling tidak menjadi tamunya Allah. Nah, itu yang kedua ya. Baru apa? Baru sholat. Selesai di situ, ya kita belum selesai. Nah, ada rukun Islam yang ketiga yaitu apa? Puasa. Ketika kita sudah memakai pakaian ihram, maka di titik itulah sudah mulai berlaku larangan-larangan ihram. Maka sudah diwajibkan di atas kita untuk puasa. Puasa dalam konteks bukan puasa nggak boleh makan, tapi puasa ada larangan-larangan. Bahkan hal-hal yang selama ini menjadi hal yang biasa, seperti kita mencukur, pakai wangi-wangian, apa namanya, potong kuku, rambut, apa segala macam sudah nggak boleh. Kira-kira di situ. Nggak boleh kita udah berjidal, berdebat satu dengan yang lainnya. Udah nggak boleh, kira-kira begitu. Berhubungan suami istri nggak boleh, gitu. Harus menahan. Nah, sampai dengan pakaian ikram kita lepas, sampai dengan pada saat kalau kita sudah Armina Musdalifah, apa namanya, Arafah Musdalifah Mina itu berarti kurang lebih 3-4 hari itu benar-benar kita berikhram gitu ya. Belum ditambah pada saat kita pertama kali mau datang untuk apa namanya umroh awal gitu. Nah ini itu benar-benar puasa, melatih betul. Bahkan ada statement gini, kalau seandainya di Indonesia kita punya kesabaran itu 1 liter untuk menghadapi semua ujian-ujian kehidupan kita, maka ketika Anda berhaji, maka Anda harus bawa kesabaran itu 5 liter. Kayak gitu, 5 kali lipat dari biasanya. Gitu. Kenapa? Karena Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena luar biasa dari proses kita berinteraksi dengan teman-teman, akomodasi apa. Dan saya kemarin ketemu dengan teman dengan beragam beragam fasilitas. Ada yang berangkatnya reguler kayak saya, ada yang berangkatnya VIP menggunakan apa namanya haji plus gitu ya kayak Bu Maya dan Pak Firdi. Ada yang berangkatnya menggunakan Furoda, Mbak Asim dan teman-teman yang lain yang bayarnya ratusan juta juga. Rasa sama saja gitu semuanya itu ada ujiannya gitu bagaimana harus bisa menahan bagaimana kita harus bisa bersabar gitu nah itu puasa dan begitu banyak ujian-ujian yang memang masya Allah di sini luar biasa sekali gitu karena kita bertemu dengan jutaan orang dan tahun ini katanya terbanyak kurang lebih sekitar 2,5 juta terdaftar kalau feeling saya ditambah dengan yang tidak terdaftar mungkin bisa jadi sampai dengan 3,5 juta orang terbanyak rekor terbanyak sepanjang sejarah musim haji tahun ini yang paling banyak. Nah, ini contoh yang ketiga tadi, yaitu apa? Puasa. Kita harus latihan untuk menahan, kita harus latihan untuk berhenti, untuk wukuf sejenak, kita untuk berintrospeksi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya. Nah, ini yang dilakukan. Dan yang keempat adalah zakat. Ibadah haji semuanya itu juga dari proses persiapan berangkat sampai kita di sini itu berhubungan dengan uang, berhubungan dengan materi. Tentu kita ngambil porsi juga kita harus pakai ya artinya ada secara finansial kemampuan kita beli porsi dan seterusnya gitu. Ketika sudah berangkat ke sini setiap ada pelanggaran kena dam gitu ya. Nah, kita mengambil haji apa namanya istilahnya haji yang tamattu saja ibaratnya kita sudah kena dam tamattu gitu. Kenapa? Karena haji ada beberapa ya ada 3 ya ada haji yang tamattu ada yang ifrad dan beberapa pendekatan yang lainnya ketika kita ngambil tamattu kayak yang mayoritas diambil di Indonesia sudah pasti kena dam gitu jadi ada denda-denda yang dia berhubungannya dengan fisik salah uang lagi ya kira begitu nah inilah konsepnya zakat dan di sini kita dianjurkan untuk banyak bersedekah ya, Masya Allah. Nah, inilah sahabatku sekalian. Jadi haji itu ibarat gabungan. Dan insya Allah kalau teman-teman sudah pernah ikut OYC, minimal sudah pernah pemanasan. Kenapa di OYC? Ya minimal mirip-mirip kan. Tidur sudah di tenda, ada proses perjalanan dan seterusnya. Bagi yang OYC 6, belum OYC ya. Belum champion camp. Nah, nanti champion camp itu miniaturnya teman-teman berhaji ya. Insya Allah. Nah,
Maka sahabatku sekalian, bagi yang hari ini mungkin belum mengambil porsi, maka saran saya adalah apapun kondisi Anda, apapun posisi antum, yang pertama berdoalah sama Allah untuk bisa menjadi tamunya. Kenapa? Karena rukun Islam yang kelima ini harus kita perjuangkan. Berapa banyak orang yang dalam kehidupannya, di dalam setiap posisi merencanakan untuk punya sepeda motor, merencanakan untuk punya mobil, merencanakan untuk punya rumah. Tapi ternyata kadang sudah punya motor, sudah punya mobil, sudah punya rumah, tapi belum merencanakan untuk bisa berangkat berhaji. Ya, maka saya memotivasi gitu. Kenapa? Ada namanya Umi yang lebih paham namanya, tapi ada Enin namanya sama ada ada dua dua ada sepasang ya, sepasang kakek dan nenek. Panggilnya di sini Enin sama Eyang atau siapa, pokoknya laki-lakinya. Nah, mereka ini suaminya hanya pekerja kebersihan, jadi artinya pekerja kebersihan tuh ya apa ya maksudnya tukang bersih-bersih di sekolahan ya. Jadi kebayang gajinya cuma 1,5 juta. Gaji 1,5 juta dan 1,5 juta, 1,5 juta ya semuanya diberikan porsi ditabung untuk bisa berangkat berhaji. Dan hidup mereka dari mana? Istrinya jualan makanan. Nah, jualan makanan inilah yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kebayang gaji suami 100% dipakai untuk apa namanya berhaji. Itu saya nggak kebayang, masya Allah luar biasa gitu ya. Orang dengan pendapatan baru bisa berangkat berhaji, usianya udah berapa ya? Sudah hampir 70 tahun lebih, hampir 80 tahun gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana orang-orang yang benar-benar berjuang. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh, ngambil porsi normal cuma 25 juta. Teman-teman di sini mayoritas punya sepeda motor yang harganya 25 juta. Ya, saya ngelihat apa santri-santri saya aja banyak yang motornya Vario, motornya apa yang kalau saya taksir mungkin yang nilainya harganya 25 juta. Artinya, seandainya pun kita bicara, wah haji itu mahal. Enggak juga. Buktinya kalau seandainya kita coba mengambil porsi pemerintah, itu kita daftar hanya 2,5 juta, mungkin buka tabungannya sudah bisa, dicicil itu sudah bisa ngambil porsi senilai 25 juta, udah bisa. Kalau sekarang mungkin kalau nggak salah 33, kalau sekarang ya, 33 itu sudah bisa jalan gitu. Udah kita udah bisa ngambil porsinya gitu ya. Sembari nabung nanti pada saat jatah waktu kita sampai, mungkin kita nambahin sebagian, nggak terlalu banyak. Kalau bagi yang sekarang sudah punya mobil gitu ya, Anda bisa mengambil Haji Plus ya. Haji Plus itu cuma 150 juta. Nah, mobil Anda mungkin lebih mahal daripada itu gitu ya. Bagi yang sekarang mungkin sudah punya rumah, rumahnya sudah mewah gitu ya, Anda bisa ngambil kalau misalnya nggak mau kalau lama, karena Haji Plus itu nunggunya kurang lebih sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Ada haji furoda atau haji yang lainnya yang biayanya 250 jutaan. 250 juta sampai dengan 500 juta, tergantung fasilitas. Mungkin rumah Anda lebih mahal daripada itu. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ini masalah niat. Masalah niat. Dan kalau kita sudah berazam, berniat, memantaskan diri, maka insya Allah suatu saat Allah akan undang kita dengan caranya. Ya, banyak kisah yang menarik. Insya Allah nanti pekan depan saya akan cerita bagaimana perjalanan kami dalam berhaji gitu yang orang tua saya bisa ikut berangkat berhaji tahun ini dengan kalau saya bilang Masya Allah ini bonus undangan dari Allah gratis gitu saya bilang kenapa kok bisa bonus undangan dari Allah gratis. Nah, nanti bulan apa pekan depan saya ceritakan. Hari ini saya bercerita tentang berhaji semasa muda. Maka teman-teman sekalian, saran saya ya ini jika memungkinkan. Tapi ini anjuran ya buat semuanya adalah apapun posisi Anda, ayo yang sekarang kerja, yang sekarang jadi karyawan, yang sekarang mungkin sedang berkarya, ya jadikan itu juga menjadi wasilah untuk kita bisa untuk memenuhi rukun Islam kita yang kelima, sisihkan sebagian dari pendapatan Anda, yuk buka tabungan haji ya. Buka tabungan haji. Kalau bisa mulai besok deh, buka tabungan haji. Minta fasilitasi dengan perusahaan. Mungkin kalau misalnya Anda belum pede, untuk buat kolektif rame-rame yuk datang ke bank, buka tabungan, carikan informasi gitu ya. Boleh kayak gitu, buka tabungan haji di data bareng-bareng gitu ya. Buka itu terus, masya Allah luar biasa. Buka tabungan haji kan murah gitu. Paling setoran awalnya cuma berapa? Ada yang 2,5 juta, ada yang 500 ribu kalau nggak salah kalau cuma tabungan saja. Nah, nanti siapa tahu nanti bisa apa namanya lambat laun nanti bisa ambil porsi haji gitu. Ambil porsi haji terus saja nanti diistiqomahkan, nyisihkan setiap bulan entah 500 entah berapa semampunya ya. Minimal itu adalah bukti kesungguhan kita ya. Nah, itu sahabatku sekalian sedikit ya motivasi di kajian pagi kita ya tadi berhaji semasa muda. Jangan sampai ya kita sudah tua, usia kita sudah berlalu, kita sudah masuk di dalam wajib haji. Wajib haji itu artinya apa? Wajib untuk menjalankan ibadah haji karena sudah
punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya mungkin kendaraan, ada motor, ada mobil lebih dari satu, sudah punya tempat tinggal, tapi belum juga untuk berniat atau untuk mengambil porsi haji, maka kita sudah ketika meninggal nanti akan ditanya, ya akan ditanya tentang kewajiban kita berhaji. Nah, sahabat sekalian, mungkin itu sedikit ya, mungkin nggak nyambung dengan materi tentang pengembangan diri ataupun tentang dunia profesional, tapi insya Allah semoga ini menjadi motivasi untuk teman-teman semua untuk punya semangat ya untuk bisa berhaji selagi muda, dan saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat sekalian yang hari ini ada 110 orang yang sudah hadir dalam Zoom pagi kita ini, semuanya segera Allah undang untuk bisa berhaji dan berumrah ke sini ya. Doa saya dari tanah suci ya, semoga Allah dengar, karena ini sudah di sini jam kurang lebih jam. Nah, jam setengah dua. Nah, setengah dua ini berarti sudah waktu-waktu mustajabah juga, sepertiga malam terakhir. Ya, dan tempat saya menginap ini masih di Tanah Haram, ya masih masuk dalam Tanah Haram. Ya, insya Allah semoga doa-doa yang dipanjatkan adalah doa-doa yang dikabulkan. Ya. Dan doa saya dari hati yang paling dalam, mendoakan seluruh teman-teman semua, Allah ampuni dosa-dosanya di masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan semoga Allah berikan usia yang berkah dan Allah undang. Karena Allah memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu. Semoga Anda semua bagian dari yang diundang untuk bisa segera menjadi tamunya, berumrah dan berhaji segera, terutama yang masih muda-muda ya. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol teman-teman, ini sudah jam 5.30, waktunya untuk tanya jawab. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Ahmad. Silakan Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih. Bagaimana kalau kita mau menabung emas untuk kita bisa menabung untuk haji ya ataupun untuk kurban dan seterusnya. Nah, emas yang seperti apa? Emas yang kita pakai bukan Mas Anang tentunya, ataupun bukan Mas Ahmad ya. Nah, emasnya emas apa? Saran saya adalah emas batangan. Ya, jadi emas batangan itu banyak sebenarnya, kan ada jenis-jenis emas ya, perhiasan, koin, dan ada batangan atau emas lantakan gitu ya. Nah, saya biasanya menggunakan yang emas batangan. Gitu. Emas batangan ini ada dua, ada emas lokal dan juga ada emas antam. Nah, kalau emas antam itu biasanya dia bentuknya sudah tercetak rapi gitu ya, mulai dari 1 gram pun ada, 1 gram, 5 gram, 10 gram gitu ya, 100 gram, 1 kilo juga ada, dan juga ada emas yang dalam bentuk emas lokal. Kalau emas lokal itu dia biasanya belum tercetak, bentuknya cuma ya kayak biasa ya. Kalau kita lihat kayak adonan itu warnanya emas tapi ya cuma ada gram. Nah, harganya emas batangan itu yang emas lokal lebih murah daripada emas antam gitu ya. Tapi nanti ketika jual lagi, biasanya kalau emas lokal itu dia selisihnya nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya antara harga beli harga jual. Kalau emas antam itu dia ada kursnya kurang lebih selisih sekitar 3% atau berapa persen gitu. Nah, ini nilai jual dan nilai belinya. Nah, jadi kalau saran saya bisa mulai menggunakan emas batangan ya. Bebas mau emas lokal ataupun emas antam. Nah, kalau ibu-ibu biasanya lebih senang dengan emas perhiasan. Kenapa? Emas perhiasan bisa dipakai gitu. Karena kalau emas yang batangan kan nggak bisa dipakai. Nah, kalau mau beli emas perhiasan, tips dari saya adalah cari yang 24 karat gitu. Jangan cari yang rendah karatnya, dan nggak perlu banyak bentuk aneh-aneh gitu, bulat saja, ataupun nggak usah terlalu banyak kayak pernak-perniknya, berlian dan lain-lain, karena itu harganya jatuh sekali gitu di ongkos biaya produksinya. Jadi cari yang nilainya itu stabil. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu Mas Anang ya kira. Jadi kalau saya, anak saya saja Mas Bumi dan Mas Baim itu sudah nabung emas dari hasil jualannya mereka punya emas batangan sama Umi, biasanya sebulan terkumpul nilainya berapa gitu, nanti dibeliin emas kira-kira seperti itu. Nah, mungkin semoga bisa menjawab. Nah, teman-teman mungkin yang bingung, kenapa kok ada pertanyaan emas ya? Karena saya pernah mencontohkan waktu itu, kalau kita nabung dengan emas itu nilai haji itu bukan semakin mahal, tapi semakin murah sebenarnya gitu. Kenapa? Karena nilai emasnya kenaikannya signifikan gitu. Jadi kalau kita tidak menabung di bank, tapi kita tabung sendiri gitu ya, komitmen itu sebenarnya akan jauh lebih efektif dengan menabung emas. Kira-kira begitu. Baik, lanjut Ustaz Ahmad. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eni Fitri. Assalamualaikum Coach, izin bertanya bagaimana hukum haji badal untuk orang tua yang sudah wafat dan apa syaratnya? Jazakallah Coach. Ya, untuk badal haji hanya bisa memang untuk orang tua yang sudah wafat. Jadi kalau orang tuanya masih hidup belum bisa dibadalkan. Jadi yang bisa dibadalkan adalah orang tua yang sudah tiada atau orang tua yang sudah wafat. Gitu. Nah, untuk membadalkannya ya nanti pertama harus mencari
mitra rekanan yang bisa membadalkan secara syar'inya terpenuhi gitu ya. Karena banyak sekali tawaran-tawaran untuk membadalkan haji, tapi ternyata pada saat pelaksanaannya rukun-rukun untuk membadalkan hajinya tidak dilaksanakan secara syar'i. Maka pastikan cari partner, orang, rekanan, travel atau biasanya memang mereka yang sudah terbukti amanah untuk mereka bisa membadalkan haji. Nah, biasanya di musim-musim hajian kayak gini banyak sekali gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah lewat gitu. Jadi kemarin pada saat sebelum masuk musim haji ya, artinya sebelum, kalau di tempat kita itu sebelum Idul Adha gitu. Jadi nah itu biasanya nanti akan banyak sekali travel-travel ataupun pondok-pondok yang biasanya menawarkan untuk badal haji. Artinya mereka yang sedang ada di sini yang nanti akan melaksanakan rukun-rukun haji yang niatnya itu diniatkan untuk orang lain gitu. Jadi misalnya, jadi yang membadalkan itu mengikuti semua proses haji gitu, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk menggantikan, membadalkan orang lain. Bervariasi tarifnya, nilainya. Tentu lebih murah daripada kalau kita berangkat haji sendiri gitu. Jadi di sini banyak sekali sebenarnya orang-orang yang sudah pernah berhaji ataupun kayak mahasiswa-mahasiswa yang mukimin di sini gitu ya, mereka biasanya membuka jasa untuk badal haji. Nah, badal haji itu nanti jadi mereka tetap sama prosesnya, ngambil mikot, mereka nanti juga berikhram dan seterusnya, tapi semuanya diniatkan untuk atas nama orang yang nanti akan dibadalkan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada tanya lebih lanjut, coba saya tanyakan nanti dengan teman saya yang punya travel, yang kira-kira yang amanah untuk bisa membadalkan haji siapa? Karena sini banyak sekali yang uangnya diterima, tapi hajinya tidak dibadalkan, tidak ditunaikan. Itu banyak juga ya yang kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi kalau bisa kalau mau badal haji cari yang benar-benar aman. Gitu kira-kira Bu Eni Fitri ya. Lanjut Mas. Baik, pertanyaan selanjutnya, Coach, apakah dengan membuka tabungan haji belum untuk mendaftar haji karena uang yang belum cukup, apakah sudah menggugurkan kewajiban haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima? Belum pernah haji tapi sudah kembali ke Sang Kholik. Ya. Nah, saya Masya Allah, luar biasa nih pertanyaannya. Coach, apakah dengan membuka tabungan haji, belum daftar haji karena uangnya belum cukup, apakah sudah menggugurkan kewajiban haji? Tentu belum gugur secara kewajibannya. Tapi Islam itu indah sekali, Masya Allah. Kenapa? Karena niat itu sudah dihitung sama Allah itu 50%. Ya, niat. Ya, innama a'malu binniyat. Niat itu kalau untuk kebaikan sudah dihitung 50%. Kalau untuk kejahatan belum dihitung. Contoh ya, ketika kita berniat sedekah, maka sudah mendapatkan satu kebaikan. Oh, ini subuh ini saya mau niat sedekah. Tadi ketika Mas Ahmad tadi menceritakan, wah, saya pengen dia ikut sedekah subuh gitu. Itu baru niat saja. Nah, sudah dicatat satu kebaikan. Nah, ketika benar-benar membayarkan, dicatat lagi satu kebaikan. Gitu. Nah, artinya apa? Nah, karena haji itu adalah bagi yang mampu, mungkin kita ngerasa kita belum mampu, tapi kita sudah meniatkan berazam ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, caranya kita untuk menunjukkan azam kita sungguh-sungguh apa? Buka tabungan, nyicil gitu ya, ambil porsi, misalnya contoh kayak gitu. Nah, kok ternyata kita meninggal di saat itu, kita belum sampai menunaikan. Ya, kita tetap belum, ibaratnya secara rukun kita belum menyelesaikan. Bahkan banyak yang sudah sampai sini, ternyata tidak bisa berhaji. Kok bisa nggak bisa berhaji? Ada ceritanya macam-macam. Pada saat mau sampai baru tiba meninggal. Nggak sedikit, banyak sekali. Sudah hampir seratusan orang yang meninggal sebelum dari Indonesia ya, sebelum wukuf gitu. Artinya dia belum melaksanakan haji. Ada kemarin cerita dari Ibu Maya itu teman-temannya ya haji plus itu pada saat mau berangkat karena nunggu bis kelamaan balik ke kamar tidur 5 orang nggak jadi berangkat wukuf gitu padahal sudah sampai sini tuh jadi nggak sah hajinya gitu jadi Masya Allah jadi ada saja cara Allah jadi artinya itu nanti memang tergantung Allah mau apa ya namanya memperjalankan kita seperti apa. Nah eh, banyak macam gitu ya. Jadi jangankan yang masih di sana, di sini saja sudah sampai sini tidak bisa menyelesaikan rukun hajinya banyak. Nah, tapi setidaknya bagi kita yang sudah buka tabungan haji, ngambil porsi, ketika kita meninggal dan belum sampai berhaji, ketika nanti ditanya sama Allah, ketika kita ditanya nanti di akhirat,
kita bisa menjawab bahwa kita sudah berniat untuk berhaji, dengan kita sudah ngambil porsi, dengan kita sudah mungkin buka tabungan, meskipun belum sampai. Paling tidak kita sudah punya niat, dan Allah insya Allah akan sangat menghargai itu, gitu ya. Kenapa? Karena Allah menghargai niat baik itu sudah dihitung 50%. Nah, maka sahabatku sekalian, kenapa tadi saya memotivasi, menyemangati untuk, ayo, mumpung kita masih muda, kita mulai menabung dan juga kita mulai mengikhtiarkan untuk kita bisa berangkat. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Coach, izin bertanya, apakah boleh pergi berhaji dengan uang hasil investasi saham atau dan lain sebagainya yang sejenis investasi? Karena saya masih awam Coach, mohon penjelasannya. Oke, ya. Apakah kita boleh berhaji dengan uang yang hasil dari investasi, gitu ya? Baik. Syarat untuk kita berhaji adalah secara finansial, satu kita sudah ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang salah satu yang sahih adalah kita sudah tidak punya hutang, gitu ya. Jadi artinya karena di situ mampu itu artinya secara finansial kita mampu. Mampu itu banyak, mampu secara keuangan, mampu secara fisik, mampu secara mental. Nah, secara finansial artinya apa? Secara finansial memang kita secara uang itu kita ada, ya tidak berhutang gitu. Jadi sebenarnya haji itu walaupun kita ngambil porsi itu sebenarnya harusnya pada saat kita mau berangkat itu secara finansial kita sudah nggak punya utang lagi, udah lunas semuanya gitu ya. Nah, makanya banyak kalau di kampung-kampung itu orang jual tanah, jual kerbau, jual apa untuk bisa berangkat berhaji. Jadi artinya uang itu benar-benar memang kita dalam secara finansial sebaiknya secara afdol itu kita sudah mampu. Ya, artinya bukan uang dari pinjam dan lain-lainnya. Nah, yang kedua halal gitu. Jadi artinya uang yang kita pakai adalah uang yang halal. Nah, maka secara fikih nanti baru kita akan ngambil rujukannya. Oh, kalau uang itu saya investasi saham, fikih yang saya pegang apa? Kalau fikih kita menyebutkan bahwa uang investasi itu halal, maka itu sudah masuk kategori halal. Tapi ketika ada yang menyebutkan fikih yang misalnya menyebutkan wah investasi kalau investasi itu adalah dari saham itu makruh atau itu mungkin haram. Nah, maka kita melihat bahwa bisa jadi uang itu tidak halal karena fikihnya berbeda. Dan di Islam itu masya Allah indah banget, banyak sekali rujukan karena ada 4 imam mazhab pun dengan pendapat pendekatan berbeda-beda. Misal contoh, ya kita bersentuhan dengan lawan jenis kalau kita menggunakan Imam Syafi'i maka itu sudah batal. Tapi antum bayangin gimana ketika kita tawaf dengan jutaan orang dan di situ ketika kita jutaan orang itu sudah nggak mungkin terhindar untuk kita tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Nah kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i maka kita harus wudhu lagi setiap putaran bisa jadi wudhu terus kira-kira gitu. Tapi ketika Imam Malik menyampaikan bahwa bersentuhan lawan jenis itu tidak batal. Nah maka kita bisa menggunakan pendapat Imam Malik pada saat kita mau kita melakukan tawaf dan sa'i. Tapi saat itu maka wudhunya pun kita harus menggunakan wudhu dengan tuntunan atau cara dari Imam Malik. Itu contoh sederhananya. Nah, maka dalam konteks ini ketika kita bicara tentang apakah uang yang kita dapatkan dari investasi itu adalah diperbolehkan gitu ya, menggunakan investasi saham atau yang lainnya, kalau saya pribadi sih menurut saya masih boleh gitu. Jadi kenapa? Karena investasi di dalam konteks ini itu masih kalau investasinya masih investasi yang contoh misalnya saham, selama saham yang kita ambil itu saham yang dia syar'i, kan saham itu ada beberapa ya. Saham yang kita ambil itu kalau kita ngambil misalnya entah itu reksadana atau kita ngambil langsung masuk di bursa dan lain-lainnya, kita bisa menentukan, oh saya mau ngambil saham yang syar'i. Ya, kalau kita sama saham syariah itu dia tidak memasukkan elemen-elemen yang dia di situ transaksinya mengandung transaksi alkohol, hal-hal yang haram dan lain-lain itu kita tidak dimasukkan ke sana penempatan dana kita, itu contoh sederhananya ya. Nah, insya Allah selama itu secara muamalahnya halal, insya Allah halal ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah yang membatalkan haji harus sudah berhaji, Coach? Ya, walau alam ya, untuk perkara ini saya tidak tahu secara hukum fikih secara pastinya, ya, tapi beberapa yang pendapat yang ada itu diperbolehkan meskipun dia misalnya kayak di sini kan banyak mahasiswa dan lain-lainnya gitu ya, diperbolehkan untuk dia memang pertama kali misalnya, tapi yang afdol itu pertama kali kita melakukan ibadah itu untuk diri kita dulu ya, setelah diri kita sudah tunaikan baru kita bisa membadalkan karena rukun-rukun yang ada di dalam konteksnya membadalkan karena banyak di sini satu rombongan saya juga yang dia berhajinya tahun ini adalah membadalkan orang tuanya.
Tapi mereka sudah haji sebelumnya gitu. Tapi untuk pendapat ini secara fikih lebih detailnya dasarnya ayat apa namanya hadis atau tuntunan atau ayatnya saya kurang paham. Tapi insya Allah sepemahaman saya adalah apa namanya untuk apa namanya lebih afdolnya itu adalah mereka yang sudah pernah berhaji, ya kira begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk penyimpanan emas kalau fisik riskan, menurutku sebagaimana dengan tabungan emas digital? Gimana? Kayak Pegadaian Syariah atau emas digital dinaran? Atau selain deposit box, ada cara penyimpanan yang baik? Ya, kalau emas saran saya adalah disimpannya itu dia fisik saja di safe deposit box. Jadi kita bisa sewa di bank, di Pegadaian itu kok kita boleh sewa safe deposit box sendiri gitu ya. Jadi kalau di rumah, kalau saya pribadi karena memang punya berangkas ya saya simpan di berangkas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya berangkas, kita bisa sewa nggak mahal kok sewa safe deposit box kita di bank gitu, ataupun di Pegadaian ataupun di kantor pos. Kantor pos itu juga ada persewaan safe deposit box. Jadi apa namanya ijazah, surat-surat kita bisa taruh di situ semua, sewanya juga nggak terlalu mahal. Ya, nah jadi kita saran saya disimpan di sana. Kalau digital kenapa? Karena dulu ada pendapat para ulama ya zaman Rasulullah itu salah satu yang harus ditransaksikannya itu fisik itu adalah emas gitu. Jadi emas itu transaksi beli dan lain-lain itu dia harus fisik sebenarnya gitu. Jadi artinya dari tangan ke tangan gitu. Jadi dia banyak rujukan yang masih apa ya namanya melihat kalau pendapatnya itu kalau seandainya kita kayak misalnya yang virtual atau emas yang emas apa namanya virtual kayak sekarang karena dia akadnya itu bukan titip sebenarnya kayak di daran itu kan akadnya kan jual beli gitu ya jadi dan kita nggak ketemu secara fisik nggak dari tangan ke tangan nah itu masih tanda tanya gitu tapi jadi untuk kehati-hatian saran saya beli saja fisik pegang masukkan ke safe deposit box Anda butuh kapanpun Anda bisa cairkan kira gitu artinya cairkan tuh ambil jual kira-kira begitu. Baik, pertanyaan terakhir dari Bapak Bintang Surabaya. Assalamualaikum, Afwan Coach. Bagaimana kita menyikapi atas kejadian seperti di Musdalifah Mina? Jika terjadi pada diri kita, apakah ada korelasi bahwasannya itu adalah mewakili kehidupan selama di dunia? Iya, insya Allah. Ya, kejadian seperti itu dialami semua orang gitu. Ketika kayak kemarin di Musdalifah, kemarin kejadian di Mina gitu. Itu nggak peduli pangkatnya jenderal, nggak peduli pangkatnya dia mungkin sebagai anggota dewan atau apapun, karena di grup saya juga ada anggota dewan, dia semua mengalami hal yang sama gitu. Nah, maka dalam konteks ini, kalau saya pribadi kembali kepada hati masing-masing. Apakah di grup kami karena kebetulan saya apa namanya ikut berangkatnya adalah reguler ya, berartinya kalau dalam kasta 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 orang berangkat berhaji itu mungkin yang paling bawah gitu, maksudnya fasilitasnya yang paling paling biasa sekali gitu. Tapi saya menikmati sekali, enjoy sekali, dan hampir tidak komplain, tidak, maksudnya tidak komplain itu tidak ngerasa, nggak ngerasa ada yang beban atau masalah dengan semua perjalanan, walaupun saya harus jalan mungkin sekian kilo gitu ya, karena sudah terbiasa tertempa di Champion Camp, sudah 5 kali Champion Camp, Mas Bintang. Kalau Mas Bintang kan lurus sekali ya. Jadi walaupun jalan berkilo-kilo kaki melepuh, bagi saya itu nikmat gitu kan. Bagi saya itu untuk proses yang nikmat sekali gitu. Nikmat itu artinya apa? Saya bisa gandeng bapak saya, bisa gandeng ibu saya, ikut jalan, ikut masukin terowongan Mina misalnya gitu sampai lebar Jamarat dan juga semuanya itu semuanya nikmat gitu. Jadi, nah banyak orang yang kadang terlalu fokus dengan fasilitas sehingga komplainnya tinggi gitu. Kenapa? Karena fokusnya dengan fasilitasnya, bukan fokus dengan esensinya. Nah, maka nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau selama saya masih ada di Tanah Suci, kita akan bahas lagi. Ada namanya pemaknaan dari setiap ritual, gitu kan. Nah, banyak teman-teman yang dia tidak bisa memaknai ritualnya. Kenapa sih harus wukuf? Kenapa sih kalau kita harus mabit gitu? Kenapa kalau kita harus lempar jamarat? Mereka hanya sekedar menjalankan berdasarkan dengan pengetahuan yang dibaca. Oh, wukuf itu berdiam. Oh, nanti yang namanya mabit itu tidur nanti di apa namanya di Musdalifah. Mabit di Mina berarti tidur di tenda di Mina nanti harus jalan. Tapi tidak tanpa esensi sehingga apa hajinya tanpa rasa gitu. Tapi kalau kita benar-benar benar-benar memahami ya kenapa kalau kita misalnya sa'i itu kita sedang mentadaburi siapa tawaf itu kita apa maknanya gitu ketika kita wukuf berdiam itu pada saat di Arafah itu ngapain gitu ketika kita benar-benar bisa tahu strong way-nya kita ngerti benar-benar prinsip dan maknanya wah itu semuanya nikmat nggak ada yang nggak nikmat gitu ya bahkan even seandainya pun kalau kita dapat makanan yang biasa kalau kita dapat tenda yang biasa bagi saya nikmat semua kenapa bahkan masya Allah ya ada
Ada teman-teman yang ngerasa bayar furoda tapi ngerasa kayak reguler. Kalau saya bayar reguler tapi kayak ngerasa saya haji furoda. Nah, kira begitu. Itu bedanya gitu. Karena semua kembali lagi kepada rasa. Nah, rasa seperti apa, Mas Bintang? Rasa bahwa kita ini sedang diperjalankan Allah, diundang menjadi tamunya. Allah yang punya pesta. Nah, pestanya Allah itu kita diundang. Ya ibaratnya kalau kita nonton konser mungkin ada yang duduknya itu kursinya VIP, ada yang mungkin tribun, ada yang mungkin berdiri, beda-beda. Nah, dikasih jamuan mungkin berbeda-beda. Terserah Allah, suka-suka Allah itu mau ngasih jamuan apa. Orang kita bisa diundang ke sini saja dari ada ya mungkin 7 miliar manusia di dunia, hanya ada 3 juta yang diundang, dan kita bisa keundang dari 7 miliar itu ada 3 juta itu kita di dalamnya, itu sudah Masya Allah luar biasa gitu. Maka ngapain lagi kita harus komplain? Nah, kalau kita ditanya, oh apakah itu refleksi kehidupan kita selama ini? Sudah pasti, kalau saya pribadi, ketika wukuf di Arafah berdiam, esensi dan maknanya wukuf berdiam itu adalah kita meratapi menangisi dosa-dosa kita di masa lalu. Udah pasti berdosa lah kita. Kenapa? Saya kalau ditanya, coach, kalau umroh itu saya biasanya permintaannya banyak. Kalau umroh ya, saya punya list sampai 100 list, saya doakan semua di apa namanya di depan Ka'bah dan seterusnya. Tapi haji ini benar-benar yang membesit di dalam hati saya cuma satu, ya Allah, semoga kau terima hajiku dan semoga kau ampuni seluruh dosa-dosaku masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan kau ridho. Cuman itu aja, hanya benar-benar seperti Nabi Adam ketika diturunkan dan ya hanya minta tobatnya diterima, seperti Nabi Yunus ketika dimakan dengan ikan, hanya minta tobatnya diterima. Jadi ketika saya berhaji ke sini, ya di tempat apalagi di Arafah itu tempat di mana Nabi Adam ditemukan dengan Siti Hawa, maka apa yang saya lakukan ya cuma satu, saya ngerasa meratapi bahwa saya ini manusia yang begitu banyak dosa, ya ketika Allah berikan kesempatan Allah turun ya dalam secara bukan secara harfiah ya, turun ke muka bumi untuk mengabulkan doa-doa, maka apa doa saya cuma satu yang terpenting untuk diri saya sendiri, ya untuk diri saya itu artinya apa? Hanya mohon untuk diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya, dan mendapatkan ridhonya. Cuma segitu aja Mas. Gitu. Jadi hal-hal yang lain, kalau misalnya oh ada salah atau apa segala macam, ya introspeksi bagi saya saja. Gitu. Introspeksi, oh kalau kondisinya panas, ya bagi saya introspeksi. Saya memang banyak dosa, latihan lah. Nanti kalau dipandang masyarakat seperti apa lebih panas lagi kan gitu. Jadi ya kita belum ada apa-apanya. Jadi saya ngerasa masih nikmat banget lah ini perjalanan ini, masih mewah bagi saya, itu masih sangat istimewa, tempat tinggalnya, makanannya, kondisinya, semuanya masih mewah sekali gitu ya, masih sangat indah sekali. Nah kalau kita kurang menikmati, bisa jadi kurang syukurnya dan tidak bisa memaknainya. Nah maka apa? Maka setiap aktivitas yang kita lakukan kita harus tahu maknanya. Kalau kita tahu maknanya, insya Allah kita bisa menikmati. Ya, nikmatin aja. Gitu. Nah, ini contoh ya. Itu mungkin Mas Bintang, wallahu a'lam bishawab, ini al-fakir ya. Saya masih sangat fakir sekali secara keilmuan, tapi yang saya rasakan, saya memaknai kejadian di Musdalifah, di Mina, di Arafah, itu semuanya adalah nikmat ya. Kalau seandainya pun ada yang, wah ceritanya teman-teman sangat memprihatinkan, ya betul, Bang. Antri bisnya sangat lama dan seterusnya. Tapi bagi saya itu latihan kesabaran, latihan untuk kita benar. Kenapa? Karena ciri-ciri mereka yang hajinya mabrur ketika mereka pulang, mereka jadi insan, jadi orang-orang yang lebih baik, lebih sabar, lebih taat, lebih disiplin dan seterusnya. Nah, semoga ya teman-teman nanti bisa merasakan sendiri bagaimana nikmatnya bisa berhaji. Masya Allah luar biasa. Jauh lah dari umroh. Kalau kita sudah pernah umroh, ya kalau sudah umroh pernah sekali umroh gitu, mungkin Anda merasakan umroh Ramadan, umroh biasa itu jadi kayaknya umroh biasa kayaknya udah lewat gitu ya. Begitu juga dengan yang sudah berhaji. Rasanya nanti umroh ataupun umroh Ramadan itu nggak ada apa-apanya lagi gitu. Ini nikmatnya masa lebih nikmat lagi gitu ya. Ya maka semoga semua teman-teman yang sudah berhaji diundang berhaji kembali, yang sudah berumrah diundang umrah kembali, yang belum yuk segera daftar, segera diundang sama Allah, dipantaskan. Teman-teman selamat berkarya, selamat beraktivitas ya, maka jadikan berkaryanya dan beraktivitasnya salah satunya adalah menjadi wasilah untuk kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, menjadikan wasilah untuk kita bisa memenuhi panggilannya untuk bisa berhaji, dan semoga karya-karya yang kita lakukan bernilai ibadah, Allah terima ya, menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan semoga teman-teman semua hari ini sama Allah dibuka pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga hari ini hidayah masuk ke dalam sanubari kita, dan semoga hari ini menjadi hari yang
Allah ridho kepada kita, ya diturunkan hidayah kepada kita sehingga hari-hari kita bernilai ibadah dan sisa usia kita menjadi usia yang diberkahi sama Allah, keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan salehah, dan semoga kita semua sama Allah nanti suatu saat dihimpun, dikumpulkan kembali di surganya, ya bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Doakan saya, doakan Umi, doakan keluarga besar kami yang sedang dalam safar dalam beribadah haji ini, semoga Allah lancarkan, beri kesehatan, bisa kembali ke tanah air, bisa berkumpul dengan antum semua. Ya, insya Allah buat teman-teman OYC 6, saya juga akan tetap mengisi besok di acara OYC di apa namanya Bojonegoro ya. Insya Allah saya tetap akan hadir, walaupun mungkin hadirnya dengan cara seperti apa ya kita lihat saja nanti ya. Setelah saya akan tetap bersamai. Doakan teman-teman semuanya semoga diberi kelancaran. Saya akhiri dulu kajian kita di pagi hari ini ya, di ngopi pagi kita live langsung dari Tanah Suci. Semoga vibrasinya sampai ke sana. Kalau selama ini saya hanya pakai screen saver di belakang ini adalah di pintu Ka'bah, nah ini benar-benar hari-hari kita, ya hari-hari kami, ya benar-benar ini tempat seperti yang di belakang ini ya, di sekitaran Masjidil Haram ya. Semoga vibrasinya sampai ke sana, terasa getarannya, dan semoga doa-doa antum yang antum panjatkan di pagi hari ini ya mengalir dan juga terdengar sampai ke langit, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.